halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Hizbun Arif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini perasaan saya mixed feelings ya, kalau senang itu ketemu, senangnya saya ketemu Anda. Tapi kabar yang saya akan bahas, saya ajak Anda perbincangan ini kabar yang orang mungkin tidak menyadari ini dampaknya bisa sangat serius. Bahkan ini bisa mengguncang pemerintahannya Presiden Prabowo. Ya ini soal beras ya, karena kemarin kan heboh sekali soal beras oplosan, katanya yang sampai bisa 100 triliun kerugian negara itu. Dan kemudian keputusan dari pemerintah, dalam hal ini Menko Zulkifli Hasan itu, wacana sebenarnya ya, itu cukup mengejutkan karena akan dihapusnya kategori beras. Jadi beras premium, beras medium itu tidak ada lagi. Pokoknya beras ya beras, kata Pak Zulkifli Hasan. Ini gimana ceritanya? Karena saya menyimak perbincangan-perbincangan di kalangan praktisi perberasan, ini kan benar-benar kebijakan yang bisa bikin apa nggak apa ya ngaco lah ini ya gitu. Nah, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan seorang ini namanya dia maunya cuma disebut petani padi di Aceh, petani beras di Aceh ya. Tapi sebenarnya beliau ini adalah seorang praktisi perberasan yang ngerti banget soal masalah perberasan di Indonesia. Namanya Pak Juncun Wijaya. Halo Pak Juncun. Halo, selamat pagi Bang Hersu Beno. Iya, terima kasih Anda mau bicara dengan saya. Saya senang sekali bisa. Saya ingin mendapat pencerahan dari Anda sebagai praktisi ya. Anda ini bukan hanya pengamat ya. Kalau pengamat banyak, tapi yang bertani ya, pernah gagal, pernah berhasil dan sebagainya, Anda di situ. Jadi Iya, apa yang Anda terlintas dalam pikiran Anda ketika Pak Zulkifli Hasan menyatakan seperti itu? beras adalah beras. Ya, Ya, akan ada beberapa implikasi beberapa hari ke depan. ya. Satu, fitnah beras oplosan itu tidak dapat dilanjutkan. Berarti Pak Polisi sama Pak Jaksa tidak bisa melanjutkan pemeriksaan soal mutu Mm-mm. dan kualitas beras lagi karena semua beras adalah sama, Oke. ya kan? Mm-mm. Kedua, saya lagi menunggu dengan penuh antisipasi Mm-mm. berapa harga beras yang akan ditentukan oleh Rakortas antara Pak Julhas, Pak Amran, dan Pak Arief Prasetyo, ya Bapanas kan? ya. Bapanas, Mm-mm. betul. Jadi beberapa hari yang lalu di grup, saya menegur Pak Arief Prasetyo. Mm-mm. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak dalam Rakortas tidak berani berdiri tegak, nyatakan Amran itu salah? Loh, Mm-mm. saya sudah jelaskan Pak Cuncun, saya sudah jelaskan ke publik Mm-mm. bahwa beras oplosan itu ya prakteknya industri memang gitu, mixing rasa antara Mm-mm. beras yang lunak dengan yang perak karena Mm-mm. ya itu kebutuhan. Memang proses produksinya beras itu ya seperti itu. Mhm, Ya, tapi menurut saya nggak cukup Pak Arief. Pak Arief mestinya tegas menyatakan Pak Amran itu salah. mhm, Suruh dia tarik kembali tuduhannya, minta maaf pada industri beras, minta maaf sudah mengadu domba rakyat, mhm, ya, mhm. urusan selesai. Kalau kayak gitu saat ini industri beras nasional tuh ketakutan. Oke, Mau produksi salah, mhm. tidak mau produksi pun salah. Kebingungan orang semuanya, tidak ada pemimpin yang, ya kan? Jadi ini hal yang sangat penting ya. Yang Ya, dampak ketiga dari keputusan kebijakan beras adalah beras itu sangat membingungkan. Nanti hasilnya mhm, yang saya prediksi di masa depan adalah jika harga HLT yang ditentukan oleh pemerintah terlalu rendah, mhm. beras yang ada di pasaran dan akan dimakan rakyat itu sekualitas pakan ayam. Pakan ayam. Ya, dengan broken mixingnya 40 hingga 50%, ya, Mhm, berasnya kusam, mhm, hitam, kuning, warna-warni, mhm, itu tidak terhindarkan. mhm, Jadi mhm. makanya membuat sebuah kebijakan pertanian itu harus dipikirkan dengan matang dan tahu proses produksinya. Ini Ya, nampaknya menteri-menteri kita tidak mengerti proses oke. produksinya dari padi ke beras itu macam mana. Oke, analoginya Kualitasnya kira-kira bagaimana. begini ya Pak Junjun ya. Kalau beras adalah beras Hmm. itu sama dengan mobil adalah mobil. Jadi mau mobil Kijang kotak lama, mau Mercedes-Benz, pokoknya itu mobil gitu ya. Iya, betul. Nah, Nah, tapi pokoknya itu soalnya kan mobil dan dikonsumsi harus nih. satu harga. Iya, iya, iya. Nah, Oke. Nah, silakan. jadi analoginya yaitu seperti Bang Hersu bilang, mobil adalah mobil, mau mobil Kijang petak lama dengan mobil Mercedes-Benz terbaru, Mhm. sama dianggap. Mobil Oke. adalah mobil, pokoknya 20 juta dapat mobil gitu. Mhm, Nah, mhm. Ya, ini cara pikir kurang baik gitu ya. menurut saya. Apa yang terjadi sesungguhnya ini?
kebingungan di antara teman-teman yang lagi menjabat sebagai menteri sekarang karena tidak memiliki skill kemampuan untuk membedakan mutu beras. Ya. Ya, Nah, ya tadi seperti Anda menyinggung tadi ya, Anda menyinggung soal oplosan menurut Anda itu. Dan itu praktek hmm, yang biasa dalam dunia perberasan. proses produksi, Oke. proses produksi sebuah beras gitu. Nah, kerugiannya tadi di mana yang sampai 100 triliun tadi itu? Nah, itu saya juga tidak tahu bagaimana Pak Amran caranya hitung, ya Hmm. kan? Karena walaupun ditambah beras broken, Hmm. harga broken hari ini 12.600, Bang. Oh, Harga beras utuh, berbagai varietas yang paling rendah pun sudah hampir 16.000. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh. hmm. Ah, hanya untuk menciptakan rasa dan untuk menyesuaikan harga supaya affordable pada konsumen. Hmm. Hmm. Konsumen bisa beli gitu. Ya. Dan yang kalau soal beras premium ini kan sebenarnya konsumsinya nggak terlalu gede ya. Iya, tidak terlalu gede. Waktu dulu saya diberikan kesempatan menjalankan pabrik Maknyus setelah disegel oleh Pak Amran. Ya. Waktu itu saya lihat sebenarnya PT Ibu Maknyus itu langganan premiumnya tidak sampai 3.000 4.000 ton sebulan. Ya. Sangat insignifikan dibandingkan kebutuhan beras nasional yang sampai 2,5 juta ton gitu loh. Oke. Nah, ini menarik nanti kalau kita ngomongin soal stok beras, soal nanti kita bahas. Tapi saya ingin tahu, ini kan banyak sekali foto-foto ya yang beredar terus menunjukkan bahwa sekarang pembelian beras pun sudah mulai dibatasi dan sebagainya. Itu apa sih yang terjadi? Apakah kemudian dampak dari operasi-operasi di pasar untuk soal beras beras oplosan dan sebagainya membuat para pedagang takut gitu dan kemudian mereka harus berhati-hati. Betul. Jadi ini sebenarnya menurut saya dampak dari ingin menunjukkan pada rakyat dan presiden bahwa Hmm. kita itu swasembada beras, Hmm. padahal realitasnya tidak ada. Sekarang Hmm. kita tanya kembali, Pak Menteri Pertanian, Bapak cetak sawah, setelah cetak yang tanam itu mana? Hmm. Saya dapat laporan, itu hasil cetak sawah Bapak di Merauke maupun yang di Kalimantan, semuanya sudah ditinggalkan orang. Hmm. Alat-alat berat sudah berhenti, brigade tanam sudah lari pulang kampung. Hmm. Yang di Merauke itu tergenang air setinggi berapa meter. Bagaimana Bapak hadapi? Itu kalau tidak langsung ditanam terus, sawah yang ditinggalkan nanti ya jadi semak belukar balik, harus dicetak ulang sebagai baru lagi. Ya. Oke, tapi kalau dalam Ah, kasus ini, Pak, kalau kita ngomongin soal operasi beras oplosan dan sebagainya, yang melakukan kan bukan Menteri Pertanian, kan ada dari Polri juga yang Satgas untuk Ketahanan Pangan. ya. Jadi bapak-bapak di Polri maupun di Kementerian Pertanian tidak menguasai Mhm. bagaimana padi itu diproduksi menjadi beras dan bagaimana Mhm. kualitas beras itu dibagikan, Mhm. dibedakan. Ya. Jadi kita di Indonesia pun kualitas SNI beras kita itu sudah diturunkan oleh Pak Amran Mhm. dan Pak Enggar Tiasto Waskito, Menteri Perdagangan di tahun 2017, Mhm. menjadi kualitas broken 15 hingga 25%. Padahal di tingkat dunia, standar internasional itu, beras itu ya beras kepala semua tanpa broken. Mhm. Dengan diberikan toleransi broken 5% karena menjaga mana tahu saat distribusi Mhm. bongkar muat dibanting apa itu dapat mengakibatkan broken tambahan. Ya. Jadi toleransinya 5% gitu loh. Mhm. Sementara kita sampai 15%. Sementara kita yang namanya premium itu 15%, kan Pre- aneh. Premium, Saya premium 15%. betul, Hmm. betul. Jadi saya bawa beras premium Republik Indonesia, Mhm. mau kujual ke Singapura, Mhm. pedagang dan pemerintah Singapura sudah lihat beras premium kita bingung. Mhm. Mhm. Are you joking, Chun Chun? Mhm. This is not for human. This is for dogs, cats. Udah Anda jangan terjemahin pakai bahasa Indonesia ya, udah pakai bahasa Inggris saja. Ya, ya. Terlalu kasar. Ya, Jadi oke. saya pun malu, ya Hmm. kan? Bagaimana saya bisa jelaskan ke negara Singapura ini beras
premiumnya kita, standarnya pemerintah kita ya gini gitu. Mhm. Jadi kita diketawai. Sebenarnya ya pemerintah kita sejak eranya Jokowi itu sudah kasih rakyat kita makan beras yang sekualitas pakan ternak gitu loh. Lebih aman Anda menyebutnya makan ternak daripada yang lain-lain tadi ya. Oke, Iya. ya ini saya mendengar katanya ini ya soal ini berkaitan sebenarnya soal beras oplosan ini merupakan upaya pengalian isu karena kemungkinan besar kita untuk yang sebenarnya narasi ketahanan pangan itu sekarang ini yang kita swasembada itu sebenarnya omong kosong. Omong kosong. Oh ya, Benar-benar omong kosong. bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena satu, kita ingin swasembada, itu seluruh faktor produksi pertanian padi itu harus dalam satu rangkaian kereta api yang tidak terputus. Dari Oke. benih, irigasi, pupuk, petaninya, petani mahir, buruh tani, hingga ke obat-obatan untuk perawatan, itu semua harus ada, komplit. Oke. Di Indonesia itu semuanya terputus-putus. Atau timingnya itu tidak ketemu, rangkaiannya terputus. Itu satu. Contohnya, saat ini, benih padi di Republik Indonesia sudah 3 tahun tidak ada benih yang diproduksi oleh pemerintah lewat Balai Benih Besar BB Padi Sukamandi. Karena kenapa? Peneliti-peneliti kita di Badan Litbang Kementerian Pertanian, termasuk BB Padi Sukamandi, semuanya ditarik ke BRIN. Tidak ada anggaran lagi untuk produksi apapun. Sehingga balai benih terbesar di Indonesia itu tidak produksi benih. Ya kan? Sekarang mereka tugaskan Sangyang Sri pergi produksi. Kemarin saya cek ke Sangyang Sri. Berapa kalian produksi benih musim ini? Sekitar 9.000 ton, Pak. Anda tahu untuk menanami 7,5 hektar punya sawah tiap tahun kita butuh minimal 300.000 hingga 400.000 ton benih. Kalau Anda cuma produksi 9.000 ton, itu hanya berapa persen? Berapa petani yang bisa ganti benih? Kita tanam padi itu 2 kali tanam sudah harus ganti benih. Kalau kita tidak ganti benih, itu padi kita ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang isinya tidak ngisi, kacau semuanya. Ya, daya tahan terhadap cuaca, penyakit semuanya menurun. Oh, oke. Ya kan? Ya. Tapi kan Jadi ini Pak, dari benih sudah kurang. Ya. Jadi benih, jadi kita usaha 3 tahun tidak memproduksi benih. Artinya itu Betul. benih yang ada di recycle terus dong ya. Padahal sebenarnya toleransinya cuma bisa 2 kali gitu kan? Betul, betul. Jadi petani padi itu menanam benihnya berulang-berulang dalam 3 tahun ini sudah minimal 6-7 kali. Ya kan? Udah jadi padi tidak jelas, keturunan tidak jelas. Jadi kalau Pak Menteri bilang itu beras oplosan, Pak, sejak di sawah karena benih Bapak tidak siapkan, semuanya sudah jadi anak haram. Padi dan beras kita ini. Mana ada yang jelas, ada yang gendut, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang macam-macam, Pak. Nah, Gitu. tapi kalau ngomong kayak gitu berarti ini kan ketersediaan juga stok yang sangat sangat menentukan. Saya membaca ini sangat heroik loh Pak. Amran Nasution menyatakan bahwa stok beras kita di Bulog itu terbesar sepanjang sejarah. Setidaknya sejak tahun 69. Nah, berapa kemarin? 4,5 juta ton kalau tidak salah ya. Berapa? Iya. Ya. 4,2 ton, 4,2 juta ton. Ya. Nah, Tepatnya. ini bukannya aman Pak kalau dengan punya stok seperti itu? Nah, disinilah Pak Menteri Pertanian seperti kebingungan entah disengaja atau tidak disengaja. Stok 4,2 juta ton ini berasal dari 1,8 juta ton sisa stok beras LN. LN itu luar negeri yang disiapkan oleh Pak Arief Prasetyo dari Bappenas. Ya. Sisanya yang diserap di dalam negeri itu sekitar 2,6-2,7 juta ton itu. Ya berarti iyalah hampir 4,5 juta ton. 4,5 juta ton. Iya, hampir seperti itu. Nah, oke. Jadi gini, ya. Tadi pertanyaannya gimana? Maaf, diulangi Pak.
soal aman tidaknya stok itu, karena itu katanya itu stok terbesar sepanjang sejarah gitu loh. Oh ya, jadi Pak Menteri Amran Sulaimannya ini kebingungan. Hmm. Ya, dia mengartikan stok yang banyak di Bulog itu Hmm. sama dengan produksi yang banyak di lapangan. Oke. Padahal tidak. Hmm. Kita ingat bagaimana stok Bulog ini dicapai kemarin itu di awal tahun adalah dengan memaksa, Hmm. ya kan? Semua penggilingan itu melakukan maklon Apa itu? produksi kepada Bulog. Apa itu? Maklon. Maklon itu apa? Maklon itu dia titip produksi. Jadi Hmm. Bulog meminta penggilingan-penggilingan besar dan kecil seluruh Indonesia Hmm. ya membantu membeli padi dari petani dengan harga minimum 6.500 Hmm. ya kan. Hmm. Lalu diberikan ongkos produksi 1.000 perak per kilo Hmm. untuk membantu memproduksi dari padi menjadi beras. Ya, Itu proses produksi maklon, ya. ya kan? Hmm. Dan itu diawasi oleh polisi dan tentara seluruh Indonesia. Oh, sudah Dan dilakukan waktu itu ya? itu, ya, dan Hmm. waktu itu seluruh padi yang distor oleh kita petani ke penggilingan, ke industri beras, Hmm. wajib langsung distor ke Bulog, Ya. Hmm. ya, melalui pabrik-pabrik yang melakukan tugas maklon ini. Hmm. Hmm. Semuanya, jadi tidak ada sisa untuk industri. Ya, setelah itu industri yang tiga besar ini diperas lagi. Hmm. Wilmar diperas 33.000 ton beras, Hmm. ya. Itu Belitang Panen Raya sekitar 27 apa 28.000 ton. Itu Topi Koki sekitar 22.000 ton. Ini storan yang diwajibkan pada mereka yang tiga besar ini ya untuk cari padi dan berasnya untuk distor dan dijual kepada negara gitu. Dari mana? Karena Nah, tadi kan semua dari serap oleh Bulog tadi yang dibeli dari. nah, itu waktu itu aja mereka sudah kebingungan jerit-jerit, ya kan? Hmm. Pak Cuncun, lihat ini silo saya, gudang saya sudah kosong semua. Bagaimana saya store? Ya, Hmm. store lah mati-matian. Itu kan perintah negara, store. Saya bilang, store Hmm. lah mereka mati-matian. Jadi sampai titik kita habis panen di bulan 5, bulan 6 ini, Hmm. ya, mereka punya gudang industri beras swasta ini nyaris kosong melompong. Hmm. Ah, jadi ada yang melaporkan sisa stok mereka ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu stok, Hmm. ya kan? Jadi ini sekarang untung Demak masih ada panen Pak, sehingga Wilmar dari pabrik di Mojokerto itu masih produksi mati-matian, Hmm. ya kan? Kalau BPR sendiri di Sumatera Selatan tidak ada lagi produksi, Hmm. tidak ada lagi padi, tidak ada bahan baku. Apa yang mau digiling jadi beras? Satu-satunya pemilik beras terbanyak, penimbun beras terbanyak, mafia beras terbesar adalah Bulog yang diperintah langsung oleh Amran. Hmm. Begitu gilanya si Amran, dia bahkan menitipkan seorang bekas Dirjen Hortikultura, Pak Prihasto, duduk sebagai direktur pengadaan di Bulog Hmm. untuk kuasai semuanya situasi di Bulog. Kenapa Anda sebut Tidak gila? ada pejabat Bulog yang berani lawan. Kenapa Anda Hah? sebut gila? Kan itu semangatnya untuk mengamankan stok beras nasional, Pak. Ya, gilanya itu kalau dipaksakan seperti ini, Hmm. akibatnya adalah industri nasional beras itu tidak memiliki beras seperti saat ini, Oke. ya kan? Ya, ya, ya. Nah, jadi kecukupan stok swasembada beras beberapa bulan ke depan Hmm. hanya dapat mengandalkan Bulog berdiri sendiri melawan semuanya. Nah, kalau kebutuhan nasional beras Indonesia saat ini 2,5 juta ton per bulan. Hmm. Coba Bang Hersu hitung, Hmm. kondisi 4,5 juta ton itu bisa tahan berapa bulan? 2 bulan tuh nggak cukup bertahan, Bang. Oh. Sementara Hmm. nanti bulan 9 panen. Kita lihat panennya jelek atau buruk atau bagus. Tapi prognosis saya sangat buruk, Oke. ya. Karena tadi ya Bulan 11, benih-benih tadi ya, karena benih yang itu nah, benih gondrong tadi itu yang macam-macam tadi. iya, Hmm. Oke. betul. Itu satu. Dua, sekarang lagi stadia pengisian bulir, Hmm. tidak ada hujan. Dari Oh. Aceh, Sumut hingga ke Kerawang, Indramayu itu tidak ada hujan, Bang. Hmm. 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 Nah, itu kita petani bingung. Ya, ya, ya. Ya kan? Jadi ya kita taksir hasil panen ini bulan 9 akan buruk, Hmm. bulan 10 udah masuk semua ya. Hasil panen bulan 9, bulan 10 tuh biasanya lebih kecil
daripada panen di bulan 4, bulan 5, ya Hmm. kan? Hmm. Kalau bulan 4, bulan 5 Pak Menteri bisa beli hingga 2,7 juta ton, panen di bulan 9, bulan 10, dia ingin beli lagi 1 juta ton. Kalau Hmm. dia beli lagi 1 juta ton, industri nggak dapat apa-apa lagi, gigit jari lagi. Oh, Paling gitu. banyak ya 1 juta ton nih panen ke Ya, depan nih, ya. ya kan? Oke, ya. Sedangkan kebutuhan ya tiap bulan tuh 2,5 juta ton, 2,5 juta ton itu harus menunggu sampai tahun depan setelah panen ini ya. Tahun depan bulan 3, bulan 4 baru mungkin bisa panen lagi. Uh. Jadi yang paling rawan titiknya adalah bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 Hmm. Indonesia rawan ke ini beras. Saya yakin tidak cukup beras. Oke, nanti dulu. Kalau kita ngomongin beras ini kan ada dua sumber ya, Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan Hmm. nasional. Satu, impor. Pasti kan begitu ya. Iya, Yang kedua, iya. dari kebutuhan dalam negeri. Yang Anda ceritakan Hmm. tadi itu kan semua kebutuhan di dalam negeri yang sudah diserap di Bulog. Jadi industri Iya, yang mereka nggak punya. Artinya pasar. Jadi pasar kita bergantung sepenuhnya pada Bulog kan begitu ya, dengan betul, situasi betul. semacam itu. Kondisi Nah, saat ini ya. ya, kan pemerintah masih bisa melakukan itu dengan impor, Pak Junjun. Jadi impor pun itu butuh waktu. Seperti pengalaman-pengalaman impor Mm-mm. beras kita yang lalu-lalu, Mm-mm. itu dari proses pemerintah kita tender, Mm-mm. ya beli hingga pengapalan, Mm-mm. bongkar muat, sampai Indonesia itu butuh waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Oke. Oh. Nah, Mhm. tidak dapat dilakukan dalam misalnya 2 minggu, 1 bulan tidak dapat. Mhm. Kalau mau impor ya sekaranglah waktunya, Dan itu ya tergantung kan? pada kecukupan stok beras di dunia ya. Apalagi kalau kita sekarang lihat antara Thailand dan Kamboja misalnya sedang berperang dan sebagainya, itu ada dampaknya nggak Nah, itu? ya, saya rasa mereka juga akan berhati-hati untuk menjual beras mereka karena beras mereka baik Kamboja maupun Thailand itu melakukan subsidi ekspor pada beras mereka gitu. Subsidi ekspor. Sehingga Maksudnya gimana? ya subsidi ekspor, Ya, betul. oke. Jadi Hmm, jadi artinya kalau kemudian ekonomi mereka juga memburuk, situasi tidak ini ya mereka hmm. juga akan kesulitan untuk memberikan subsidi ekspor itu. Betul, betul, Ya, ya, betul. Jadi paling yang bisa diandalkan tinggal India gitu ya. atau Amerika. Nah, Dari gitu. mana sih sumber terbesar impor beras kita itu? Eh, Masih Thailand dengan India ya. Hmm, India, Pakistan, gitu. ya. Oke, mari kita permudah bahasanya ya Pak Cuncun ya. Ini kan memang cukup complicated. Ya. Saya sendiri juga mesti mencoba memahaminya ini ya. Saya Hmm. saya ini lagi, saya ulang lagi ya. Pak Cuncun tadi menyatakan bahwa stok sekarang ini beras itu benar-benar mengandalkan pada Bulog karena industri Betul. industri tidak dapat pasokan karena semua beras dari petani diserap oleh Bulog. Kabar baiknya tentu Betul. ini buat petani harga-harga bisa standar gitu ya, Bagus. bagus ya, bagus. Kita Tapi happy. tapi problemnya kan pasar itu tidak hanya bisa dipenuhi oleh Bulog, harus ada industri-industri beras. Sementara sekarang ini ada 3 setidaknya produsen beras yang menghadapi problem hukum gitu. Dan Wilmar ini pemain Hmm. terbesar ya yang kena ini ya. Betul. Paling besar dia, Wilmar. Nah, apakah mereka ini nanti juga diberi kewenangan untuk melakukan impor misalnya yang swasta-swasta? Tidak. Tidak. Impor biasanya hanya diizinkan untuk dilakukan oleh Bulog ya. Ya. Hmm. Dan Bulog akan buka tender terbuka di zamannya Pak Bayu Krisnamurti itu sudah cukup bagus. Tender dilakukan terbuka, siapa saja boleh tender, tapi disarankan adalah dari perusahaan eksportir beras di negara asalnya, misalnya dari Thailand, Hmm. ada siapa Capital Group atau siapa, boleh datang Indonesia itu menawarkan harga yang paling murah yang dapat dibeli oleh pemerintah kita gitu. Ya. Tapi sebenarnya ya proses terbuka gitu ya menghindari kecurigaan orang atas korupsi dalam pengadaan beras impor luar negeri. Ya. Tapi sebenarnya lebih bijaksana kita Indonesia sebelum ribut-ribut, sebelum negara orang tahu kita kekurangan beras, Hmm. kita beli secara diam-diam. Seperti saat ini kan harga beras di Thailand, di dunia itu sangat murah. Hmm. Paling sekitar 6 ribuan hingga 7 ribu rupiah.
Ya. ya kan? Ditambah ongkos angkut, asuransi segala macam. Ya tiba mendarat di Indonesia 7.500 sampai 8.000, Masih lebih ya murah, kan? masih lebih murah dari beras lokal ya berarti ya. Ya, karena kita beras lokal itu biaya produksi kita sudah sangat mahal. Mhm, Ya, kita mengalami kenaikan biaya upah buruh, mhm, biaya BBM, mhm, biaya listrik, ya, yang tidak dialami oleh negara-negara seperti Thailand, mhm, Kamboja, Vietnam, Pakistan, India. Mereka petani di sana masih enjoy. mhm. Buruh tani murah, BBM murah, listrik murah, semuanya murah, obat-obatan pun murah. Nah, Mhm. di Indonesia kita kalahnya di sana. Biaya Ya, kita sangat mahal. oke. Jadi sekarang ini kalau toh digembar-gemborkan bahwa ini terbesar sepanjang sejarah, yes betul terbesar. Tapi itu tidak mencukupi sebenarnya untuk kebutuhan kita kalau kemudian Tidak. panen nanti pada pada bulan 9 itu kira bakal gagal panen gitu ya. Iya. Terbesar sepanjang sejarah karena Pak Amran merebut porsi pengadaan berasnya industri beras nasional. Yang Hmm. harusnya dimakan oleh swasta, Mm-mm. sekarang dimakan oleh Bulog lewat perintah Pak Amran untuk menciptakan pencitraan seolah-olah produksi naik, ya kan, Hmm. pekerjaan dia itu berhasil sebagai menteri. Mhm. Menurut saya beliau gagal total. Oh, jadi ini seperti pindah dari kantong kiri ke kantong kanan saja ya. Sebenarnya tidak ada. Betul. Hmm. Tidak ada kenaikan produksi. Ya, ya, ya. Malah justru karena kebijakannya Pak Amran untuk menerima padi Hmm. any quality, artinya kualitas apapun diterima. Hmm. Waktu keputusan kebijakan ini dibuat, saya bilang astagfirullahaladzim. Hmm. Saya sebagai petani ya senang Hmm. dikasih harga 6.500 minimal oleh pemerintah. Hmm. Tapi namanya tanpa kualitas, saya takut teman-teman kita nanti semuanya rame-rame berdosa kita. Hmm. Menerima rezeki yang tidak halal. Hmm. Ya kan? Karena kenapa? Nanti padi yang kosong, yang kopong, yang hitam, yang bentuknya segala macam itu, Hmm. semuanya dimasukkan, dijual kepada negara. Hmm. Kacau dong. Hmm. Bagaimana nanti kualitas berasnya? Nah, ini nanti kita lihat kualitas beras yang di dalam Bulog itu kondisinya seperti apa. Ya, Perkiraan saya tidak ada sampai 4,5 juta ton lagi seperti yang dihitung rame-rame di atas kertas. ya. Karena semakin tinggi jumlah brokennya beras itu, semakin banyak menirnya, daya tahan kualitasnya itu semakin cepat menurun. Hmm. Lebih cepat tumbuh kutu, lebih cepat menjadi tepung. Hmm. Perkiraan saya minimal ya, saat Hmm. ini harus didepresiasikan 3 hingga 5% dari jumlah stok nasional kita. Sudah 6 bulan kan? Ya, ya, ya. Kalau kita tunggu lagi 6 bulan untuk didistribusikan, harus potong 10%. Nah, Oke. Jadi angkanya tidak lagi 4,5 juta seperti itu, jadi iya, berkurang ya, sangat berkurang jadi sekitar sudah 4 susut. jutaan. Oke. Nah, pertanyaan saya ini ya, apakah ini kalau saya prediksi tadi ada bulan ke berarti akhir tahun atau awal tahun depan ya, begitu itu ya terjadi Betul, itu. Nah, apakah betul. itu nanti problemnya tidak ada beras di pasaran atau ada beras tapi kualitasnya sebenarnya tidak layak dikonsumsi? Menurut saya tidak ada beras di pasaran. Tidak ada beras, Kualitas beras tidak ada beras. bahkan termasuk yang tidak layak dikonsumsi pun tidak mencukupi. Tidak ada beras. Hmm. Yakin saya, Hmm. Ya. ya kan? Gimana 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 Anda Berasnya bisa yakin Bulog, banget? berasnya Bulog saat ini yang kualitasnya any quality itu, Ya. ya, Hmm. itu paling tahan 2 bulan konsumsi. Konsumsi Oh, nasional itu 1 bulannya 2,5 juta ton. ya. Hmm. Ya, kita asumsikan dia punya 5 juta ton lah. Hmm. Paling tahan ya 2 bulan. Habis itu mau makan apa? Sedangkan swasta tidak ada peluru sekarang, semuanya kosong. Hmm. Dari Sabang sampai Merauke tidak ada beras. Baru tahun ini, kali ini dalam sejarah Indonesia, Indonesia mengalami kekosongan beras dari Sabang sampai Merauke. Begitu gilanya. Nanti dulu Pak Cuncut. Kok narasi Anda ini sangat pesimis dan bertentangan dengan gembar-gembor yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian? Anda bisa bertanggung Ini jawabkan adalah ini ini adalah hitung-hitungannya. kenyataan di lapangan. Ini adalah kenyataan di lapangan, Mhm. ya kan? Tanya seluruh pedagang, petani, industri beras di Indonesia. Silakan tanya, ada beras atau enggak?
Yang di supermarket yang Anda lihat sekarang sebagai konsumen itu adalah peluru-peluru terakhir. Dulu saya mencegah 4 kali ras beras di era tangannya Amran, Hmm. ya kan? Kali ini saya harus bongkar karena dia tidak pernah belajar. Hmm. Ya, asal lolos kita semua diam tidak berani meributkan. Hmm. Dia mengulangi lagi kesalahan yang sama, menimbulkan fitnah yang baru lagi. Nah, Ah, oke, Anda nih Anda bicara fitnah, ya. Anda siap nggak mempertanggungjawabkan ini dan kemungkinan ada juga yang dituduh justru Anda yang memfitnah Pak Amran ini. boleh, suruh aja Amran debat publik sama saya, Mhm. tarung ilmu. Ah, Oke, baik. dan adu ilmu bilang, Ya. Ini orang mungkin tidak menyadari loh yang apa yang Anda sampaikan itu, makanya saya sejak awal ini bisa menyabot pemerintahnya Pak Prabowo loh, karena ini soal perut ya ini betul, soal beras ini. betul, Ini penting nih, betul. Mbak. Makanya saya betul-betul berkali-kali meyakinkan bahwa apakah yang Anda ucapkan ini berdasarkan data atau jangan-jangan Anda malah nanti yang dituduh memfitnah gitu. Lebih baik kita sebagai bangsa berhati-hati menghitung ulang bersama-sama, Mhm. bebas, debat terbuka. Ya. Ajak Pak Amran berdebat melawan saya. Sama-sama buat hitungannya, Mhm. ya kan? Disaksikan oleh publik. Biar publik yang menilai. Mhm. Jangan saya yang menilai diri saya sendiri atau Amran yang menilai diri dia sendiri. Ya. Tetapi kita sebagai bangsa lebih baik berhati-hati menjaga kecukupan beras nasional daripada kita terjebak telanjang Mhm. tidak ada beras. Oke. Nah, sekarang gini, clear soal itu. Tapi kan akan lebih bagus selain Bapak memaparkan soal antisipasinya, itu apa yang harus dilakukan dan bisakah kita mengamankan ini sehingga tidak terjadi nanti tidak ada stok beras pada akhir tahun ini? Sekarang ada masalah baru. Di Bulog sana Mm, keluar petunjuk teknis baru mm, ya yang mencegah distribusi yang cepat. mm, Jadi distribusi pihak-pihak yang menjual beras Bulog itu sekarang terbatas karena dulu ada beberapa yang nakal. mm, Tetapi yang nakal dengan yang baik disamaratakan, dihapus semua. mm, mm, Sehingga yang bisa mendistribusikan beras Bulog saat ini adalah pemerintah, Pemda, kota, mm, kabupaten masing-masing, mm, ya kantor pos, mm, ya toko-toko di pasar becek mm, yang memohon mm, ya verifikasi sendiri secara online, entah kapan di approve tidak tahu, mm, ya kan? Dan saat menjual itu harus difoto semua pembelinya, mm, memegang KTP, memegang karung berasnya, difoto, lalu dilaporkan setiap penjualan langsung ke sistem informasi Bulog nasional. mm, Saya rasa ini sangat-sangat ribet, sangat-sangat susah, mm, ya kan? mm. Jadi target pemerintah melalui Bulog menjaga kecukupan beras di masa-masa depan dengan petunjuk teknis seperti ini, itu akan mengakibatkan Bulog tidak dapat menyalurkan Mm. atau gagal menyalurkan jumlah yang ingin kita tuju, Ya, ya jadi kan? usulnya Kalau apa, Pak? usulnya itu ya ambil stok Bulog, pertahankan sekarang. Mhm. Nah, gitu nanti beras swasta sudah sama sekali tidak ada di pasaran Mm, dalam 1-2 minggu ke depan, Bulog harus proaktif menjaga pasar supaya rakyat tenang. mhm. Beras tetap ada walaupun kualitasnya sudah sekelas pakan ternak. Yang Gitu. penting beras kalau kata Pak Zulkifli Nah, Hasan yang gitu. penting beras. Beras adalah beras. Kita dukung ya kan kebijakannya Pak Johan. Nah, daripada Oke. kacau, Oke Pak ya Junjun. kan? Ya. Ya, Sebentar kita ngobrol dulu ketimbang lebih serem lagi kalau Anda banyak bongkar-bongkaran. Tapi kita nanti lanjutkan ya perbincangan sambil kita amati bagaimana baik. perkembangan. Mudah-mudahan prediksi Anda yang sangat pesimistis tadi tidak terbukti. Ya. Kan gitu doa kita kan begitu ya. Amin, amin, Ya, amin, ya. amin. Oke Demi Pak Junjun. negara. Ya, Ya, Beli. Baik. Terima kasih Pak baik. Junjun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.